彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tangan Xiao Yan sedikit melengkung. Sebuah gaya isap menarik salivah tubuh Bodhisattva transformasi dari kotak batu giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih dipisahkan dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu melilit tubuh Bodhisattva transformasi salivah. Hah? Xiao Yan memindahkan salivah tubuh Bodhisattva transformasi dari nyala api setelah penyempurnaan selesai. Namun, ia terkejut melihat bahwa itu tubuh Bodhisattva transformasi salivah secara bertahap mengungkapkan banyak partikel hijau, seperti debu zamrud. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud seukuran telapak tangan. Tubuh Bodhisattva transformasi salivah sedikit gemetar saat manik zamrud hijau terbentuk. Segera, manik ini jatuh dan diraih oleh tangan Xiao Yan. Manik hijau zamrud ini tidak mulus. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Kegembiraan melintas matanya. Dia tidak mengharapkan konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia untuk mendapatkan barang unik ini. Benda divine seperti hati Bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit Douzun karena jantung Bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan sementara seseorang maju ke kelas Dousheng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit Douzun menyerangnya seperti ngengat tertarik api. Xiao Yan tidak punya waktu untuk hati-hati mempelajari mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih Bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati menempatkan benih Bodhisattva ke dalamnya. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia meringkuk dua jarinya dan dengan cepat menekan mereka ke perut bagian bawah peri kecil. Setelah kedatangan jari-jarinya, nyala hijau putih, yang mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera terpecah, membentuk celah kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah tersebut. Akhirnya, itu membawa suara gemericik saat menabrak pusaran racun abu-abu. Gas beracun berwarna abu-abu, yang dipenuhi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah salivah transformasi tubuh Bodhisattva menyentuhnya. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan yang cepat. Gas poison yang menyedihkan melonjak tanpa henti ke dalam monster core yang bundar. Karena lebih banyak Douki melonjak ke dalamnya, ukuran monster core menyusut dengan lambat. Syukurlah surga. Xiao Yan berseru di dunia luar ketika dia merasakan adegan teratur terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, rasa lelah meningkat di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan lancar. Riak muncul di mata sosok manusia di singgasana yang dingin ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang 1 Douzun. Jika tidak, bawahan ini tidak akan dapat melarikan diri dari tangannya. Dia ragu sesaat sebelum membalas dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubah Tianxi ke keadaan yang menyedihkan seperti itu. Dia adalah bintang 1 Douzun. Suara tua terdengar tiba-tiba. Jika seseorang mengikuti suara dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyum digantung di wajah pria tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang orang biasa akan tunjukkan ketika menyebutkan Douzun. Hanya 1 bintang ya. Sosok manusia di atas tahta es dingin sedikit mengangguk.
jarinya dengan lembut menekan sandaran lengannya yang besar. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara lemah, diri yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang 1 Douzun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan diri yang mulia ini untuk menyerah. Apakah kamu tahu kemana grup itu menuju? Tian Dia menggelengkan kepalanya dengan rasa malu ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening ketika melihat Tian Dia menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang membuat hati seseorang berdebar, perlahan meresap di aula. Tian Dia gemetar di bawah dingin yang menakutkan ini yang bahkan akan menyebabkan Do Uqi membeku. Banyak sinar cahaya yang tersebar turun dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah itu memiliki bentuk yang benar, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiao Yan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Bahkan tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula berwarna putih pucat karena tubuh racun miskin, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat, halus. Jelas, tubuh miliknya, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiao Yan menyapu sebelum mereka berhenti di perut halus Little Fairy Doctor. Pada saat ini, energi lonjakan terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke titik itu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam menghadapi ini menyusut, Little Fairy Doctor muncul seperti batu giok hangat karena perlahan memancarkan kilau samar. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi memancarkan bibit api inti. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa itu dia tertarik dengan Sunflame dari altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiao Yan dengan lembut menekan lubang di tanah. Setelah lonjakan kekuatan hisap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik ke atas. Akhirnya, itu tersebar. Namun, apa yang disebut Core Fire Seedling tidak muncul. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan dari api lain. Sebuah pikiran tiba-tiba melewati pikiran Xiao Yan ketika dia melihat nyala putih ini. Saat ini, Life Transformation Flame hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk Fire Lotus pemusnahan. Ketika Sunflame bergabung dengan benih api, Xiao Yan jelas bisa merasakan biji api secara signifikan mengembang. Pembengkakan jenis ini jauh lebih besar daripada ketika dia menyerap beberapa api binatang biasa. Sebuah sukacita melintas di hati Xiao Yan ketika dia merasakan efek unik dari Sunflame ini. Sunflame ini tidak sesulit menjinakkan Beast Flame. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Jika ada jumlah yang besar, akan memungkinkan untuk kultivasi benih api transformasi kehidupan ini. Xiao Yan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat lubang di tanah, yang kosong dari aktivitas apapun, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan merajut alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual yang megah perlahan menyebar dari antara alisnya. Hah! Lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiao Yan. Segera, dia mengeluarkan terkejut cry. Dia ragu sejenak sebelum melakukan manuver kekuatan spiritualnya. Xiao Yan menghirup nafas udara saat tatapannya mendarat di cairan yang lengket, berwarna merah darah. Cairan yang lengket dan padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran jika lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan benih api inti apapun. Ini adalah manik-manik merah darah mungkin tidak besar, tapi dalam sekejap, itu tampak seperti manik api dengan api menyala di atasnya. Manik inti. Biasanya, itu disebut manik api inti. Itu adalah sejenis manik energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan di bawah tanah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manik-manik semacam ini mengandung energi yang sangat besar dan luar biasa di dalamnya.
Ada rumor bahwa itu beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 akan menggunakan core fire bead yang legendaris ini. Core bead yang legendaris ini biasanya tersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat sulit ditemukan. Namun, ketika beberapa gunung berapi meletus, manik inti yang tersembunyi jauh di dalam mungkin akan diludahkan. Xiao Yan fokus pada manik merah menyala dalam energi lengket merah darah. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan godaan di dalam hatinya. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya. Itu bermanfaat untuk mengambil sedikit risiko untuk harta yang unik seperti manik inti. Xiao Yan berhenti ragu-ragu karena pikiran ini terlintas di hatinya. Saat cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup, kekuatan spiritual yang tersisa di atasnya seperti macan tutul saat menerkam ke arah mangsanya. Ini berubah menjadi kilatan petir saat ditembak. Engah! Kecepatan kekuatan spiritual sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 kali napas, itu telah dibebankan ke dalam cairan berwarna merah darah. Bunyi, engah, sedikit muncul saat kekuatan spiritual menyerangnya. Xiao Yan tampaknya telah menerobos ke magma saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan cairan lengket. Perasaan panas membakar terkikis menuju bagian terdalam jiwa Xiao Yan. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari flame surgawi, sehingga panas yang membakar seperti ini tidak dapat menyebabkan dia banyak kerusakan dalam waktu singkat. Panas yang membakar seperti ini berlanjut untuk sesaat sebelum kekuatan spiritual Xiao Yan dibebankan ke arah core bead. Sementara tablet batu menghalangi serangan, sinar cahaya di sekitar altar tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semuanya mendarat di batu tablet. Itu sangat dekat. Xiao Yan menghapus keringat dingin di dahinya saat dia tertawa pahit. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat ketika dia berada di dalam lubang tadi, sepertinya dia bisa melupakan tentang mendapatkan bead inti. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Perasaan hangat menyebar dari manik inti. Dengan memegangnya, Xiao Yan terkejut menyadari bahwa itu energi afinitas api sekitarnya sepertinya samar-samar berkumpul di sekitar tubuhnya. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia merasakan sedikit perubahan dalam energi sekitarnya. Layak menjadi manik inti. Engah! Manik inti api merah tiba-tiba bergetar di bawah cahaya bersinar. Segera, sedikit suara muncul. Api putih padat tiba-tiba melengkung dan naik dari core fire bead. Perubahan mendadak dan tak terduga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia baru saja akan membuang api di tangannya sebagai refleks ketika dia melirik core fire bead di bawah ini sedikit pun api berwarna E. Xiao Yan membuka mulutnya. Pada saat ini, itu benar-benar terlalu praktis untuk mendapatkan manik inti. Xiao Yan menghirup beberapa nafas dan membuat dirinya perlahan-lahan tenang. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuhnya cantik masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat bahwa itu dia baik-baik saja, dia secara bertahap mengangguk dan duduk sekali lagi. Tak terhitung jumlah orang di dalam Ye-City tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Karena kedatangan tiba-tiba tentara besar Ice River Valley, yang datang dari segala arah, Ye-City turun ke kegemparan besar. Mereka tidak mengerti orang macam apa yang bisa mendapatkan salah satu dari 3 lembah besar, lembah sungai es, untuk pergi dengan kekuatan sebesar itu. Keributan di dalam kota telah sangat tenang ketika mereka mendengar suara tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah sungai es adalah setelah klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah sungai es tidak mungkin membahayakan orang-orang tak berdosa selama yang lain tidak bertindak sembarangan. Beberapa tokoh putih perlahan berjalan di udara dan tiba. Setelah itu, mereka berhenti berjalan dan menyapu mata mereka dengan acuh tak acuh atas kota. Sementara kota itu gempar, interior klannya juga sangat tidak nyaman. Mulut Ye Zong sedikit gemetar. Salah satu dari orang-orang ini sudah cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama-sama, klan Ye ini. We Full Poison Lady? Sejak kapan klan Ye kami menyembunyikan wanita racun yang serius? An Elder membuka mulutnya dan bertanya-tanya dengan panik. Orang-orang di pihaknya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya telah mengingat sesuatu. Apakah itu grup Xiao Yan? The Poison Lady yang menyedihkan ada di antara mereka? Mereka masih menemukan tempat ini. Tian Huo Zunze dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sisinya. Tian Huo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap bangunan. Tubuhnya berdiri lurus seperti tombak sementara aura tajam samar-samar dipancarkan. Melihat penampilannya, siapa lagi yang bisa selain Xiao Yan? Mereka memang memiliki akal untuk dapat menemukan kami di sini. Bagaimana dokter peri kecil? Tian Huo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiao Yan dan bertanya. Segera. Namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Aku kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua itu. Ekspresi serius melintas di mata Tian Huo Zunze. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia dikekang oleh Dou Zun, Tian Shi pasti akan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Zong. Selain itu, masih ada beberapa Elders Ice River Valley yang sama kuatnya. Xiao Yan mengangguk lembut. Dia juga tahu bahwa itu mereka telah memasuki situasi berbahaya. Setelah mengeluarkan nafas pelan-pelan, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Para ahli yang telah digunakan oleh lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka mungkin harus memasukkan harga yang lumayan jika mereka ingin mengeras tulang keras ini. Jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan untuk berhasil. Elder Ye Song, tolong yakinlah. Hal ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompok aku. Klan Ye kamu tidak akan terlibat di dalamnya. Xiao Yan menoleh dan menghadapi wajah putih Ye Songs dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Tua Yao, apakah kamu berani menemui lembah sungai es ini dengan aku? Aku yang lama bahkan telah melihat elit Dou Sheng saat itu, apalagi jajaran seperti itu. Tian Huo Zunze tertawa.